Bagaimana pandangan Islam suntik botok mengurangi kerutan yang tak bersifat permanen, bertahan 6 bulan? Tak boleh mencabut uban, karena uban itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya. Lama saya berpikir, uban kok cahaya? Kenapa uban tak boleh dicabut jadi cahaya? Baca hadis, jangan baca hadisnya, baca syarah penjelasannya. Rupanya dengan melihat uban di cermin, ingat tua, ingat mati, bertambah takut, bertambah amal. Makanya dengan bertambah takut, bertambah amal, maka akan menjadi cahaya. Itu rupanya korelasi uban dengan cahaya. Apa hubungannya dengan kerut? Kerut sama uban juga sama, mengingatkan bahwa kita sudah tua. Saya dulu waktu muda tak ada nih. Saya tengok foto-foto saya yang lama waktu di Mesir, ganteng juga. Saya sudah tua. Tapi dengan tua ini kita sadar bahwa sudah tua, bahwa kita ini akan mati. La'ana Rasulullah SAW al-wasimat, la'anallahu al-wasimat. Hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu al-wasimat, Allah melaknat perempuan tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, apa ini? Alis, mencabut alis, mencukur alis. Wal mutafallijat, gigi. Karena orang kalau sudah bertambah tua, bertambah giginya. Bukan gigi itu bertambah panjang dia. Maka gigi itu dia otak-atik. Zaman dulu orang kalau mau nikah tak ada pakai akte kelahiran. Sama macam mau beli sapi kurban, kambing kurban. Gimana kita tahu umur kambing itu sudah 2 tahun? Tengok giginya. Orang pun juga tengok giginya. Otak-atik gigi. Wal mughayyirat, yang nomor 5. Merubah ciptaan lil husni, karena untuk mempercantik. Kalau merubah ciptaan dari yang tak layak menjadi layak, ibu bapak dokter yang gigi, tukang pasang kawat gigi, jangan sangka itu perbuatan haram. Ada memang dia perlu. Ada orang ini kalau dia senyum sama kita 3 hari kita tak bisa tidur. Nah, itu memang perlu dibetulkan, perlu luruskan, diperbaiki. Tapi kalau hanya untuk gaya-gaya aja, hari Senin pink, hari Selasa hijau, ini mubazir, perbuatan saya saudara setan. Oleh sebab itu maka kira-kira suntik botok mengurangi kerutan ini termasuk yang mana nih? Masuk kategori nomor 5, mughayyirat lil husni, merubah untuk mempercantik-cantik saja. Sebetulnya saya tengok-tengoklah, dia sebetulnya tidak berubah jadi cantik, dia saja merasa cantik. Berapa banyak orang yang operasi pipi, operasi dagu, operasi hidung, dia merasa cantik, kita takut. Saya terus terang dengan orang operasi takut saya tengok. Dan saya tengok wajahnya yang operasi itu bentuknya sama-sama aja semua kan, sama macam bencong. Hidung panjang, dagu panjang, panjangnya tak tentu arah pula. Rupanya silikon itu tidak bisa berinteraksi dengan darah, akhirnya membusuk, busuklah darah di hidung ini. Kata dokter ini mesti dipotong hidung ini. Alhamdulillah ada terapi lintah. Akhirnya digantungkanlah lintah di sini. Untuk menyedot nanah tadi. Biasanya kalau kulit kita digantungkan lintah, itu 1 hari lintah itu bisa tahan nyaman. Tapi pas ditempelkan ke hidung, asal tempel jatuh. Kata lintah pun tak mau. Terapi lintah. Bayangkan itu lintah. Yang mau lintah darat aja yang mau. Saking kan busuknya hidung yang gara-gara silikon tadi. Wala udhillannahum, aku sesatkan mereka, kata setan. Setelah sesat, wala umanniyannahum,
aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi. Apa kata setan? Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Dia saja merasa cantik, orang merasa ngeri. Hai yang asik dibuat setan operasi, sesungguhnya kau saja yang merasa cantik, sesungguhnya orang merasa ngeri. Tapi orang nggak jujur. Gimana Jeng? Aku kelihatan cantik gak? Wow, amazing. Padahal dalam hatinya macam hantu aku tengok. Baru dijawab, udah datang pertanyaan. Suntik filler untuk memancungkan hidung dan melancipkan dagu yang bersifat tak permanen 6 bulan. Tak permanen kata engkau. Siapa yakin malaikat maut tak datang dalam 6 bulan? Begitu lancip, cip, mati. Permanen kau. Kau cantik bukan karena dagu kau lancip. Kau cantik bukan karena hidung kau panjang. Kau cantik karena bekas air wudhu. Kau cantik karena habis baca Quran. Kau cantik. Yang mengatakan cantik tak cantik itu kan hati. Betul? Bapak-bapak ganteng, bininya tidaklah jelek, tapi rasanya taklah sepadan berjalan. Pas ditanya orang, Pak, siapa perempuan paling cantik? Itulah yang paling cantik gitu deh. Entah dia jujur, entah takut, Allahu'alam. Karena antara jujur dan takut ini beda-beda tipis. Tapi yang jelas kata dia, cantik itu membuat cinta atau cinta itu membuat cantik? Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Karena kalau cantik itu relatif. Gara-gara cinta itulah orang menjadi cantik. Dan cinta itu letaknya di hati. Kalau sudah ibu sentuh hati bapak itu, tak perlu dagu ibu lancip. Macam dagu kambing pun cantik ibu tengok. Kalau dipeturutkan ini, oh makin tua makin berkerut, tambah lagi. Makin tua makin turun. Dia bertahan paling cuma 2 bulan, 6 bulan tahan. Habis itu hidung turun, dagu turun. Tinggal mencari sapu lidi aja lagi. Nenek sihir. Berhenti. Usah dipeturutkan ajakan setan ini. Yang mengerjakannya apa saja? Kalau perbuatan itu haram, maka yang melakukannya pun ikut haram. Orang yang memberikan fasilitasnya pun ikut haram, maka terjerumus dalam perbuatan haram kolektif. Saya kan cuma jual khamar. Saya nggak ada ngajak dia minum khamar, saya cuma jual aja Pak Ustadz. Penjualnya ikut kena, pembawanya ikut kena. Khamar itu 6 ikut kena. Penjualnya, pembelinya, yang menuangkannya ikut semua. Supirnya ikut kena. Security-nya ikut kena. Tarik benang untuk meniruskan pipi, bertahan setelah masuk pasal 5 semua. Jadi Islam itu unik hebatnya, dia tidak menyebutkan 1, 2, 3, tapi menyebutkan secara umum dan terkait. Mukjizat ini Nabi disebut punya jawami'ul kalim, kalimatnya singkat tapi makna pada sampai hari ini bermakna. Apapun namanya, yang merubah ciptaan Allah bukan karena darurat, bukan karena tak layak. Merubah yang tak normal menjadi normal boleh. Yang sudah normal diotak-atik menjadi abnormal. Nauzubillah. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Karena tabiat bunga pasti layu, kecuali bunga plastik. Nah, itulah maka sekarang banyak perempuan yang mau jadi plastik.